Dalam dunia kerja modern, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 menjadi semakin penting. Seiring dengan kemajuan industri, risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja terus meningkat. K3 hadir untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja, memastikan setiap orang bisa bekerja dengan aman dan sehat. Sejarah K3 bermula dari revolusi industri, ketika kecelakaan kerja sering terjadi akibat kondisi yang tidak aman. Kini, K3 menjadi standar global untuk melindungi pekerja di berbagai sektor, dari pabrik hingga proyek konstruksi. Intinya, K3 adalah jaminan bahwa tempat kerja harus aman, sehat, dan bebas dari risiko berbahaya. Jadi, apa itu K3? K3 adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan setiap orang yang terlibat dalam suatu lingkungan kerja. Bayangkan, sebuah sistem yang memastikan kamu bisa pulang ke rumah dengan aman setiap hari, tanpa cedera, tanpa penyakit akibat kerja. Itulah K3. Tujuan K3 adalah memastikan semua orang di tempat kerja bisa bekerja dengan aman. K3 juga berusaha mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tidak hanya itu, K3 juga berperan besar dalam meningkatkan produktivitas, karena pekerja yang sehat dan aman tentu lebih fokus dan efektif, kan? Kita ambil contoh penerapan K3 di pabrik. Ada prosedur standar yang wajib diikuti seperti pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian pelatihan keselamatan, hingga adanya jalur evakuasi jika terjadi keadaan darurat. Itu semua adalah bagian dari K3 yang membantu melindungi kita semua. Salah satu elemen penting dalam K3 adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Ini seperti perisai yang melindungi kita di tempat kerja. Helm untuk melindungi kepala, sarung tangan untuk menjaga tangan dari bahan berbahaya, sepatu keselamatan, masker untuk udara beracun, hingga kacamata pelindung. Semua itu adalah APD yang wajib digunakan sesuai jenis pekerjaan. Namun, kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Ada banyak jenis kecelakaan kerja, mulai dari terjatuh dari ketinggian, terkena mesin yang tidak terproteksi, hingga kecelakaan listrik. Bahkan hal-hal kecil seperti terpeleset di lantai licin bisa menjadi fatal. Kenapa kecelakaan kerja bisa terjadi? Nah, penyebabnya bisa karena faktor manusia, seperti kurangnya kesadaran akan keselamatan atau tidak mematuhi prosedur. Ada juga faktor lingkungan, misalnya kondisi tempat kerja yang tidak aman atau alat yang rusak. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu waspada dan menjaga standar keselamatan. Lalu, bagaimana kita mengelola semua ini? Disinilah peran manajemen K3. Manajemen K3 bertugas untuk merancang kebijakan, menetapkan prosedur, dan memastikan bahwa semua pekerja mematuhi aturan keselamatan. Dengan manajemen yang baik, risiko kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin. Lebih lanjut, kita punya yang namanya Sistem Manajemen K3 atau SMK3. SMK3 adalah pendekatan yang lebih terstruktur dalam menerapkan K3 di perusahaan. Ini mencakup perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program K3 secara menyeluruh. Intinya, ini adalah cara agar K3 tidak hanya menjadi teori, tapi benar-benar berjalan efektif. Tujuan penerapan SMK3 sangat jelas, mencegah kecelakaan, penyakit, dan kematian di tempat kerja. Selain itu, SMK3 juga membantu perusahaan memenuhi standar hukum yang berlaku dan meningkatkan reputasi perusahaan. Semakin aman lingkungan kerjanya, semakin baik pula citra perusahaan di mata publik dan klien. Jadi, K3 bukan sekadar aturan. Ini adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kita semua di tempat kerja. Jadikan K3 bagian dari rutinitas kerja dan pastikan kamu selalu #kerja aman. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk selalu patuhi prosedur K3 dimanapun kamu berada.